Bagaimana sebaiknya kita menyikapi kegagalan dan kemunduran yang dihadapi dalam bertugas? Akankah kau hidup dalam kenegatifan dan kesalahpahaman? Apakah kehendak Tuhan saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan ini? Kesaksian ini akan membantumu mengerti bagaimana cara mencari kebenaran dan belajar melalui kegagalan dan kemunduran. Desember 2020, aku menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu aku dipilih jadi pemimpin gereja. Ada banyak pekerjaan dan masalah yang harus diselesaikan di gereja. Aku melibatkan diri dengan antusias. Setelah beberapa waktu, aku menjadi semakin terbiasa dengan pekerjaan gereja. Tapi aku masih tetap menemui banyak masalah. Banyak petobat baru yang tak rutin ikut pertemuan. Beberapa terpengaruh oleh isu daring. Beberapa tak sungguh mengerti kebenaran visi dan mereka punya gagasan agama yang belum teratasi. Dan beberapa tak bisa rutin ikut pertemuan karena sibuk bekerja. Menghadapi masalah ini, aku mempersekutukan kehendak Tuhan dengan mereka untuk mengatasi kesulitannya. Tapi permasalahan mereka masih belum terselesaikan. Aku sangat kecewa. Aku selalu bertanya-tanya, mengapa semua kerja kerasku belum membuahkan hasil? Mengapa Tuhan belum memberkati gereja kami? Saudara-saudari punya banyak sekali masalah dan banyak persekutuanku gagal dengan mereka. Mungkin aku tidak cocok menjadi pemimpin. Aku menyalahkan diriku sendiri. Akulah penyebab semua ini. Jika aku mengundurkan diri, orang lain bisa menjadi pemimpin, maka pekerjaan akan lebih baik. Aku mulai merasa sedih dan menjadi pasif dalam tugas, hanya menunggu dilepas. Aku bahkan berpikir, Tuhan mengatur kesulitan ini untuk membuatku gagal, dan Dia mungkin sudah meninggalkanku. Pikiran itu membuatku takut. Apakah Tuhan sudah meninggalkanku? Aku berdoa dan mencari, tapi aku masih belum mengerti kehendak Tuhan. Pikiran bahwa Tuhan telah meninggalkanku terus saja timbul. Aku selalu merasa tertekan, lelah, dan lemah. Aku sangat takut dan merasa aku tidak lagi punya pekerjaan Roh Kudus. Itu salah paham terhadap Tuhan. Saat memulai pekerjaan, ada masalah yang tidak bisa diselesaikan adalah sangat wajar. Tuhan tak akan menyingkirkan orang karena kegagalan sementara. Itu benar. Aku tahu. Tapi pada saat itu aku tidak mengerti kehendak Tuhan. Gereja kekurangan beberapa pemimpin saat itu. Jadi pengawas menyarankan beberapa petobat baru. Aku menunjuk mereka langsung tanpa banyak pertimbangan. Awalnya mereka mau menerima tugas. Tapi saat mereka resmi mulai, satu orang bilang dia harus bekerja dan sibuk, jadi dia tidak bisa. Dan yang lain akan terlambat karena urusan keluarga dan juga tidak bisa melakukan pekerjaan. Akhirnya kuputuskan mereka tak cocok dibina sebagai pemimpin tim. Aku bekerja keras menyelesaikan masalah yang kuhadapi di pekerjaan. Tapi tidak mendapatkan hasil apapun. Aku sungguh tidak bisa menanggung semua kegagalan itu. Aku negatif, bahkan takut menghadapi setiap hari baru. Tak mau lagi kulakukan pekerjaan gereja karena sudah banyak hal yang kulakukan tapi tak membuahkan hasil. Kukira situasi ini kualami karena Tuhan mau memperlihatkan aku tak kompeten. Tapi aku tak izinkan diriku jatuh ke dalam jurang itu. Aku tidak ingin disingkap karena tidak menunjukkan hasil dalam tugasku. Suatu hari dalam saat teduhku, aku membaca prinsip-prinsip mengakui tanggung jawab dan mengundurkan diri. Pemimpin palsu yang tak menerima kebenaran atau bekerja nyata dan yang telah kehilangan pekerjaan Roh Kudus harus mengundurkan diri. Setelah membacanya, aku makin negatif. Aku harus apa?
Masalah gereja belum kuselesaikan. Aku adalah pemimpin palsu. Haruskah aku mengundurkan diri dan membiarkan orang yang mampu jadi pemimpin? Itu bukan penilaian yang tepat tentang dirimu. Pemimpin palsu tak menerima kebenaran dalam waktu lama, maka harus mengundurkan diri. Ada banyak prinsip yang tak kau mengerti. Kau tak bisa disebut pemimpin palsu. Saat ada yang tak bisa dikerjakan, kau harus cari lagi dan lebih bekerja sama. Benar. Apa kau bersekutu dengan saudara-saudari? Iya, Tidak. Aku takut dianggap tak cakap di pekerjaan itu. Aku sudah bekerja di gereja selama 3 bulan, tapi masih belum menyelesaikan masalah yang sudah ada di gereja. Dan dalam situasi itu, aku masih belum mengerti kehendak Tuhan dan belum ada progres, bahkan salah mengerti tentang Tuhan. Aku khawatir dianggap terlalu negatif, dan aku takut mereka menegurku karena berpikir akan mengundurkan diri. Aku membaca ini dalam firman Tuhan di satu pertemuan. Engkau orang biasa. Engkau harus mengalami banyak kegagalan, banyak periode kebingungan, mengalami banyak penilaian yang salah, dan mengalami banyak penyimpangan. Hal ini dapat sepenuhnya menyingkapkan watakmu yang rusak, kelemahan dan kekuranganmu, ketidaktahuan dan kebodohanmu, memampukanmu memeriksa kembali dan mengenal dirimu sendiri, serta memiliki pengetahuan tentang kemahakuasaan dan hikmat Tuhan sepenuhnya serta wataknya. Engkau akan mendapatkan hal-hal positif darinya dan mulai memahami kebenaran dan memasuki kenyataannya. Engkau akan mengalami banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu dan karenanya engkau merasa tak berdaya. Dengan mengalami semua ini, engkau harus mencari dan menunggu. Engkau harus mendapat jawaban dari Tuhan untuk tiap masalah dan memahami dari firman-Nya esensi mendasar dari setiap masalah dan esensi dari setiap jenis orang. Beginilah caranya orang yang biasa dan normal berperilaku. Amin. Amin. Tuhan sungguh bijaksana. Aku mendapat pemahaman baru tentang cara Tuhan bekerja. Kulihat bahwa orang harus melalui kegagalan dan kemunduran dalam tugas, dan kehendak Tuhan adalah membuatku mencari kebenaran melalui ini untuk menyelesaikan kerusakanku. Iya. Kuhadapi kesulitan dalam tugasku dan mengalami beberapa kegagalan, tapi tidak mencari kehendak Tuhan, hanya berpikir mengundurkan diri. Karena aku merasa tidak melakukan yang seharusnya dilakukan pemimpin. Aku bahkan tidak berani menceritakan keadaanku yang sesungguhnya. Aku sungguh bodoh. Aku tak paham kehendak Tuhan atau alasan Tuhan membiarkan hal itu terjadi kepadaku. Aku melihat dari firman Tuhan bahwa aku ini manusia biasa. Jadi normal bagiku untuk menemui masalah dan kegagalan dalam tugasku. Kehendak Tuhan ada di dalamnya. Iya. Jadi, aku membuka diri ke saudara-saudari tentang keadaanku dan minta bantuannya. Berkata aku berpikir untuk bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Mereka tak memandangku rendah, tapi membantu dan menguatkanku serta mempersekutukan firman Tuhan. Aku sungguh tersentuh. Syukur kepada Tuhan. Saat mengalami kesulitan, ada baiknya kita membaginya dengan orang lain. benar. Iya. Mereka membacakanku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, selama mengalami pekerjaan Tuhan, berapa kali pun engkau telah gagal, jatuh, dipangkas, ditangani, atau disingkapkan, semua ini bukan hal yang buruk. Bagaimanapun engkau telah dipangkas atau ditangani, atau entah itu oleh para pemimpin, pekerja, saudara atau saudarimu, semua ini adalah hal yang baik. Engkau harus ingat ini. Sebanyak apapun engkau menderita, engkau sebenarnya mendapat manfaat. Siapapun yang memiliki pengalaman
dapat membuktikannya. Apapun yang terjadi, entah dipangkas, ditangani atau disingkapkan, itu selalu merupakan hal yang baik. Itu bukan hukuman. Itu adalah keselamatan Tuhan dan kesempatan terbaik bagimu untuk mengenal dirimu sendiri. Ini bisa membawa perubahan pada pengalaman hidupmu. Tanpa penyingkapan, engkau tidak akan memiliki kesempatan, keadaan, maupun konteks yang memampukanmu untuk mencapai pemahaman tentang kenyataan kerusakanmu. Jika engkau benar-benar memahami kebenaran dan mampu menggali hal-hal rusak yang tersembunyi di lubuk hatimu, jika engkau dapat membedakannya dengan jelas, maka ini bagus. Ini telah menyelesaikan masalah utama jalan masukmu ke dalam kehidupan dan sangat bermanfaat bagi perubahan dalam watakmu. Menjadi mampu untuk sungguh-sungguh mengenal dirimu sendiri adalah kesempatan terbaik bagimu untuk memperbaiki jalanmu dan menjadi manusia yang baru. Inilah kesempatan terbaik bagimu untuk memperoleh kehidupan baru. Begitu engkau benar-benar mengenal dirimu sendiri, engkau akan dapat melihat bahwa saat kebenaran menjadi hidup seseorang, itu sungguh sebuah hal yang berharga, dan engkau akan menjadi haus akan kebenaran, menerapkan kebenaran, dan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Ini adalah hal yang luar biasa. Jika engkau dapat meraih kesempatan ini, dan dengan sungguh-sungguh merenungkan dirimu sendiri, serta mendapatkan pengetahuan yang benar tentang dirimu sendiri setiap kali engkau gagal atau jatuh, maka di tengah-tengah sikap negatif dan kelemahan, engkau akan mampu bangkit kembali. Setelah melewati ambang batas ini, engkau akan mampu mengambil langkah maju yang besar dan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Keselamatan Tuhan bagi umat manusia adalah keselamatan bagi mereka yang mencintai kebenaran, keselamatan bagi bagian dari diri mereka yang memiliki kemauan dan ketetapan hati, dan bagian dari diri mereka yang memiliki kerinduan akan kebenaran dan keadilan di dalam hati mereka. Ketetapan hati manusia adalah bagian dari diri mereka di dalam hatinya yang merindukan keadilan, kebaikan, dan kebenaran, dan memiliki hati nurani. Tuhan menyelamatkan bagian ini dari manusia, dan melaluinya Dia mengubah watak rusak mereka, sehingga mereka bisa memahami dan memperoleh kebenaran, sehingga kerusakan mereka bisa ditahirkan, dan watak hidup mereka bisa diubahkan. Jika engkau tidak memiliki hal-hal ini dalam dirimu, engkau tidak bisa diselamatkan. Mengapa dikatakan bahwa Petrus adalah buah? Karena ada hal-hal berharga dalam dirinya. Hal-hal yang layak untuk disempurnakan. Dia mencari kebenaran dalam segala sesuatu, memiliki tekad dan teguh dalam kemauannya. Dia memiliki nalar, rela mengalami kesukaran dan mencintai kebenaran di dalam hatinya. Dia tidak melepaskan apa yang terjadi, dan dia mampu memetik pelajaran dari segala hal. Semua ini adalah kelebihannya. Jika engkau tidak memiliki kelebihan ini, itu berarti masalah. Tidak akan mudah bagimu untuk memperoleh kebenaran dan diselamatkan. Jika engkau tidak tahu cara mengalami firman Tuhan atau tidak memiliki pengalaman, engkau tidak akan mampu menyelesaikan kesulitan orang lain, karena engkau tidak mampu menerapkan dan mengalami firman Tuhan, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu terjadi padamu, dan engkau menjadi sedih, menangis terseduh-seduh ketika engkau menghadapi masalah, dan menjadi negatif dan lari ketika engkau mengalami beberapa kemunduran kecil,
dan selalu tidak mampu bereaksi dengan cara yang benar. Karena semua ini tidak mungkin bagimu untuk masuk ke dalam hidup. Amin. Amin. Lalu seorang saudari bersekutu denganku. Kemunduran atau kegagalan apapun yang kita hadapi, kita harus berdoa dan mencari kehendak Tuhan, tak menyerah dalam kebenaran dan tugas. Menyerah dalam tugas tak akan menyelesaikan masalah. Iya, Melalui kesulitan yang kita hadapi dalam tugas, semua kerusakan dan kekurangan kita diungkap, dan kita bisa sungguh mengenal diri. Tanpa semua itu, tak mungkin kita bisa melihat kerusakan kita. Lalu bagaimana kita bisa berubah? benar sekali. Jadi, mengalami kegagalan bukanlah hal buruk. Saat itulah kita harus mencari kebenaran. Kita tidak boleh salah paham terhadap Tuhan. Jika kita mengundurkan diri, menyerah saat mengalami kesulitan, kita tak bisa mengalami pekerjaan Tuhan dan mengejar keselamatan. Kesaksian apa yang akan kita punya? Tuhan tidak banyak meminta. Jika kita bisa menyelesaikan masalah dan kesulitan kita, dan berdoa tulus serta mencari kebenaran, maka Tuhan akan membimbing dan membantu kita. Dia benar. Mendengar persekutuan saudari ini sangat mencerahkanku. Aku sadar bahwa mengalami kegagalan adalah kasih Tuhan, dan itu kesempatanku untuk mencari kebenaran. Kuingat Petrus mengalami banyak pencobaan, pemurnian, dan kegagalan dalam hidupnya. Kadang ia mengalami kelemahan daging, tapi ia tak pernah kehilangan imannya. Ia terus mencari kebenaran dan kehendak Tuhan menutupi kekurangannya. Akhirnya ia memahami kebenaran, mengenal Tuhan, tunduk dan mengasihinya. Aku harus sekuat dan seteguh Petrus. Menghadap Tuhan dalam doa dan mencari kehendaknya saat menghadapi kegagalan, merenungkan apa yang kurang dalam diriku, dan bukan salah mengerti dan menyalahkan Tuhan. Amin. Benar. Aku membaca firman Tuhan dalam masa teduhku yang membantuku memahami kehendaknya. Orang harus belajar untuk mengindahkan firman dan memahami hati Tuhan, tak boleh salah memahaminya. Sebenarnya, dalam banyak hal, kekhawatiran orang berasal dari kepentingan mereka. Secara umum, kekhawatiran itu ketakutan tak mendapat kesudahan. Mereka selalu berpikir dalam hati, bagaimana jika Tuhan menyingkapkanku, mengusirku, dan menolakku? Ini kesalahpahamanmu akan Tuhan, ini hanyalah pemikiranmu. Engkau harus mencari tahu maksud Tuhan. Menyingkapkan orang bukanlah untuk mengusir mereka. Orang-orang disingkapkan untuk menyingkapkan kekurangan, kekeliruan, dan esensi dari natur mereka, untuk membuat mereka mengenal diri mereka sendiri dan mampu sungguh bertobat. Dengan demikian, disingkapkan adalah untuk membantu hidup orang bertumbuh. Tanpa pemahaman yang murni, orang cenderung salah memahami Tuhan, menjadi negatif dan lemah, atau bahkan menyerah karena putus asa. Sebenarnya, disingkap oleh Tuhan bukan berarti orang itu akan diusir. Itu untuk memberimu pemahaman dan agar kau bertobat. Seringkali karena memberontak dan tak mencari kebenaran untuk menyelesaikan kerusakan mereka, Tuhan harus melakukan pendisiplinan. Dan terkadang Tuhan menyingkapkan orang, memperlihatkan keburukan dan keadaan mereka yang menyedihkan, memungkinkan mereka untuk mengenal diri mereka sendiri yang membantu hidup mereka bertumbuh. Menyingkapkan orang berarti dua hal ini. Bagi orang jahat, itu berarti mereka diusir. Bagi orang yang mampu menerima kebenaran, itu berarti pengingat dan peringatan. Itu membuat mereka harus merenungkan diri, melihat keadaan yang sebenarnya, dan tak lagi memberontak serta sembrono, karena terus seperti ini akan berbahaya. Menyingkapkan orang dengan cara ini adalah sebagai pengingat, agar mereka tidak ceroboh atau meremehkan tugas mereka, tidak merasa puas dengan sedikit efektif, menganggap tugas mereka telah sesuai standar. Padahal, diukur menurut tuntutan Tuhan, mereka jauh dari yang diharapkan. Tetapi mereka tetap berpuas diri dan berpikir pekerjaan mereka baik. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan akan mendisiplinkan, memperingatkan, dan mengingatkan manusia. Terkadang, Tuhan menyingkapkan keburukan mereka
yang secara terang-terangan berfungsi sebagai pengingat. Pada saat seperti itu, engkau harus merenungkan dirimu bahwa bertugas seperti ini tidaklah memadai, ada pemberontakan di dalamnya, mengandung banyak hal negatif dan sepenuhnya asal-asalan, dan jika engkau tidak bertobat, engkau akan dihukum. Ketika Tuhan mendisiplinkan dan menyingkapkanmu, ini bukan berarti engkau akan diusir. Masalah ini harus diperlakukan dengan benar. Jika engkau diusir, engkau haruslah menerimanya dan tunduk, serta merenungkan dirimu dan bertobat. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan padaku bahwa tujuan Dia menyingkap orang bukan untuk disingkirkan, tapi agar menyadari kerusakan dan kekurangannya, agar mereka bisa mengejar kebenaran untuk mengatasi masalah dan berkembang lebih cepat. Iya. Benar. Aku mulai merenung. Menghadapi berbagai kesulitan dan masalah, aku tak merenungkan dan mencari kehendak Tuhan atau menelaah masalah-masalahku. Kukira situasi ini dipakai Tuhan untuk menyingkap dan menyingkirkanku, bahwa aku tak cocok jadi pemimpin dan harus mengundurkan diri. Aku salah memahami Tuhan. Lalu aku menyadari bahwa begitu banyak masalah pekerjaan yang tak terselesaikan karena aku tidak menaruh hati dalam tugasku. Selalu merasa ada banyak hal yang harus diselesaikan, tapi aku tak punya arah atau tujuan saat bekerja. Aku hanya melakukan yang terpikir tanpa mencari hasil. Beberapa orang disesatkan oleh rumor, dan aku tak mencari aspek kebenaran mana yang perlu dipersekutukan untuk mengatasi gagasan mereka, agar mereka bisa mengenali rumor dan berdiri teguh di jalan yang benar. Dan dalam membina orang, aku tidak mencari prinsip-prinsipnya, atau berusaha mengerti keadaan mereka. Aku melakukannya tanpa dasar. Hasilnya, aku tidak mencapai apapun di bidang itu. Dalam menyirami para petobat baru, tak kupikirkan dulu aspek kebenaran mana yang perlu dipersekutukan untuk menyelesaikan masalah mereka. Sehingga aku juga tidak mendapatkan hasil nyata dalam hal itu. Walaupun aku terlihat bekerja keras, aku tidak memerhatikan dan segera merangkum masalah di pekerjaan. Yang artinya tidak ada yang tercapai. Selain gagal merenungkan dan memahami diri, aku juga gagal mencari kebenaran yang harus kumasuki. Respons pertamaku adalah melimpahkan tanggung jawab kepada Tuhan, mengira bahwa Tuhan sengaja menyingkapku. Aku dulu selalu menggerutu, tak mau menghadapi kegagalan, hanya menginginkan kemudahan. Dilancarkan semua jalannya. Aku salah paham dan menyalahkan Tuhan saat ada kesulitan. Bagaimana aku bisa mengalami pekerjaan Tuhan dan bertugas dengan baik? Aku dulu sungguh keterlaluan. Bukan begitu seorang makhluk ciptaan berperilaku. Menyadari hal ini, aku menyesal dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau menyiapkan situasi ini untuk melatihku, membiarkanku bertumbuh. Tapi aku tidak mengerti kehendak-Mu, salah paham terhadap-Mu. Aku sangat pemberontak. Tolong bimbing dan bantu aku memahami watakku yang rusak. Amin. Amin. Lalu, ku baca firman Tuhan yang Maha Kuasa yang membantuku memahami diriku. Aku menghargai orang yang tak mencurigai orang lain, dan aku juga menyukai mereka yang siap menerima kebenaran. Aku menunjukkan perhatian kepada mereka, karena di mataku mereka adalah orang-orang yang jujur. Jika engkau adalah orang yang curang, engkau akan selalu waspada dan curiga terhadap semua orang dan segala hal. Maka imanmu kepadaku akan dibangun di atas dasar kecurigaan. Aku tidak pernah bisa membenarkan iman seperti ini. Tanpa punya iman yang sejati, engkau bahkan lebih tak punya kasih sejati. Dan jika engkau cenderung meragukan Tuhan dan berspekulasi tentang dirinya sesuka hatimu, maka tak diragukan lagi engkau adalah orang yang paling curang di antara manusia. Engkau memikirkan apakah Tuhan dapat menjadi seperti manusia atau tidak.
penuh dosa yang tak terampuni, berpikiran picik, tak punya kejujuran dan nalar, kurang punya rasa keadilan, penuh dengan taktik yang kejam, berbahaya, dan licik, serta senang dengan kejahatan dan kegelapan, dan sebagainya. Bukankah manusia punya pemikiran seperti itu karena mereka tak punya pengenalan akan Tuhan? Iman seperti ini adalah sama dengan dosa. Bahkan ada beberapa orang yang meyakini bahwa orang-orang yang menyenangkanku tidak lain adalah para penyanjung dan penjilat. Dan mereka yang tak punya kemampuan seperti ini tidak akan diterima di rumah Tuhan dan akan kehilangan tempat mereka. Hanya inikah yang telah kau pelajari selama bertahun-tahun ini? Inikah yang telah kau peroleh? Dan pengenalanmu tentang diriku tidak berhenti pada kesalahpahaman ini. Yang lebih buruk lagi adalah penghujatanmu terhadap roh Tuhan dan fitnah terhadap surga. Karena inilah kukatakan bahwa iman sepertimu akan menyebabkanmu makin jauh dariku dan semakin menentangku. Amin. Amin. Aku sungguh malu akan diriku di hadapan apa yang firman Tuhan ungkapkan. Aku berprasangka saat menemui kegagalan dan kemunduran. Berpikir bahwa Tuhan tanpa perasaan seperti manusia. Kupikir saat Tuhan memakai orang, Dia akan izinkan mereka nikmati anugerahnya. Sebaliknya, Dia malah menyingkirkan dan mengabaikan mereka. Aku berprasangka akan Tuhan berdasarkan psikologi para penjahat. Aku dulu sungguh curang. Aku belum lama jadi orang percaya. Kebenaran yang kupahami terbatas dan punya banyak kekurangan. Tapi saudara-saudari tetap memilihku sebagai pemimpin, memberiku kesempatan untuk berlatih, agar aku bisa belajar lebih cepat dan memasuki kebenaran. Walau tugasku terkadang kurang memperlihatkan pencapaian, gereja tidak melepasku. Yang lain masih bantu dan beri aku persekutuan dalam firman Tuhan, membimbingku untuk memahami kehendaknya dan mengenali kerusakanku. Itu benar. Semua yang Tuhan lakukan bagiku sungguh membinaku dan menyelamatkanku. Dia sungguh penuh kasih. Benar. Tapi dulu aku selalu waspada terhadap Tuhan. Itu bukan iman sejati dalam Tuhan. Aku dulu sangat teracuni oleh iblis, selalu mengikuti kebohongan iblis seperti, jangan percaya siapapun, karena bahkan bayanganmu pun akan meninggalkanmu di kegelapan. Dan kau tidak boleh menjadi jahat, tapi kau harus tetap waspada. Aku dulu selalu waspada terhadap siapapun, bahkan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa watak licikku sangat parah. Dan dari situlah kecurigaan dan kesalahpahamanku akan Tuhan berasal. Menghadapi kesulitan, aku mempertanyakan dan salah memahami Tuhan. Tapi Tuhan tetap membimbingku memahami kebenaran, membantuku melihat masalahku. Bisa kurasakan kasih Tuhan dan keselamatannya bagiku. Aku datang menghadap Tuhan dan berdoa, siap bertobat padanya, dan berhenti hidup licik, berprasangka, dan salah memahami Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Lalu, ku baca kutipan firman Tuhan ini. Meskipun engkau sekarang dapat melaksanakan tugasmu dan mengorbankan dirimu dengan rela, jika engkau masih memiliki kesalahpahaman, keraguan, atau keluhan tentang Tuhan, atau bahkan pemberontakan dan penentangan, atau jika engkau menggunakan berbagai cara untuk menentang Dia dan menolak kedaulatannya atasmu, jika engkau tak memperbaiki hal ini, kebenaran hampir tak mungkin menjadi penguasamu dan hidupmu akan melelahkan. Orang sering bergumul dan tersiksa dalam keadaan-keadaan negatif ini. Seolah-olah mereka tenggelam di dalam rawa, selalu hidup di antara yang benar dan yang salah. Bagaimana mereka bisa menemukan dan memahami kebenaran? Untuk mencari kebenaran, orang harus tunduk terlebih dulu. Lalu setelah pengalaman, mereka dapat memperoleh pencerahan dan mudah memahami kebenaran. Jika orang selalu berusaha mencari tahu apa yang benar dan salah, mereka tak mungkin memahami kebenaran.
Dan apa akibatnya jika orang tak pernah bisa memahami kebenaran? Itu akan menimbulkan gagasan dan kesalahpahaman tentang Tuhan yang membuat orang mengeluh, dan saat keluhan meledak itu akan menjadi perlawanan. Penentangan terhadap Tuhan adalah pelanggaran yang serius. Dan banyak pelanggaran akan berubah menjadi bermacam kejahatan dan akibatnya orang harus dihukum. Hal semacam ini adalah akibatnya jika orang tak pernah mampu memahami kebenaran. Amin. Amin. Melalui firman Tuhan, aku paham. Jika aku dulu tetap hidup dalam kenegatifan, tak mencari kebenaran, berusaha terbuka, aku akan tetap licik dan salah memahami Tuhan. Lalu dengan mudah, aku menolak Tuhan yang merupakan pelanggaran. Aku mungkin akan melakukan kejahatan. Itu berbahaya. Iya, Selama itu, aku salah memahami dan tidak yakin akan Tuhan. Bisa dibilang keadaan negatifku mengendalikanku. Aku selalu khawatir akan tersingkap dan tersingkirkan. Aku dulu tidak punya kebebasan. Dalam tugas, aku hanya menyelesaikan tugasku. Begitu masalah muncul, aku langsung salah memahami Tuhan dan ingin mengundurkan diri. Firman Tuhan yang membimbingku untuk membuka diri terhadap orang lain dan mencari kebenaran dan mengenali watakku yang rusak. Jika tidak, aku akan terus salah mengerti Tuhan dan memutuskan melepas tugasku. Dampaknya akan menakutkan. tentu Iya. saja. Begitu kau mencurigai Tuhan, kau melawan Tuhan. Lalu kau cenderung menyerah atau bahkan mengkhianati Tuhan. Konsekuensi yang mengerikan. Iya, mencari kebenaran untuk meluruskan kesalahpahaman akan Tuhan itu penting. Benar. Lalu aku membaca sebuah bagian firman Tuhan yang memberi aku jalan penerapan ketika menemui masalah dalam pekerjaan gereja. Firman Tuhan berkata, mengenai masalah yang muncul di gereja, jangan menyimpan keraguan yang membebani. Kesalahan tak terhindarkan pada saat membangun gereja, jangan panik saat ada masalah, tenangkanlah dirimu. Bukankah aku sudah mengatakannya? Seringlah berdoa di hadapanku dan akan kutunjukkan maksudku dengan jelas. Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku belajar bahwa menemui berbagai kesulitan dalam pekerjaan gereja itu tidak terhindarkan. Itu hal yang lumrah dan Tuhan mengizinkan ini terjadi. Saat ada kesulitan, berdoalah dengan tulus dan bersandar pada Tuhan, maka Dia akan membimbing kita. Iya, Tentu. Para petobat baru yang menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman tak sepenuhnya paham kebenaran visi dan masih bisa disesatkan. Aku butuh lebih bersandar kepada Tuhan dan memakai firman-Nya untuk menyingkap tipuan iblis dan membantu petobat baru berpijak di jalan yang benar. Setelah paham kehendak Tuhan, lalu kembali ke pekerjaan gereja, kurangkum kekeliruan dan masalah di pekerjaan sebelumnya, dan melengkapi diriku dengan kebenaran yang sesuai masalah petobat baru, lalu mengatasinya dengan persekutuan. Dalam hal pembinaan manusia, pertama aku mencari prinsipnya dan berdoa sepenuh hati. Lalu di pertemuan, kuamati siapa yang sesuai dengan prinsip pembinaan tersebut. Memilih orang dengan cara itu ternyata lebih tepat. syukur Iya. kepada Tuhan. Itu adalah penerapan yang bagus. Sesekali aku masih menemui kegagalan dan kesulitan dalam tugasku. Tapi sekarang kulihat masalah ini dari sudut pandang lain. Aku bertanya pada diriku, pelajaran apa yang Tuhan mau kudapatkan dari situasi ini? Aku berdoa, membaca firman Tuhan dan mencari jalan penerapan. Dan aku sudah tahu cara meminta bantuan dari saudara-saudari lain. Orang lain menunjukkan masalah di pekerjaanku, dan aku bisa lihat kesalahan dan kekuranganku. Tak lagi berpikir Tuhan berusaha membuatku terlihat buruk. Sebaliknya, aku merasa ini kesempatan untuk merenung, mengenali diri dan bertumbuh dalam hidup. Iya. Benar. Lalu, seorang saudari berkata, "Kulihat kau lebih sabar saat menyirami para petobat baru, dan saat ada masalah kau mencari kehendak Tuhan dengan lebih baik." Aku sangat terharu mendengarnya. Walaupun itu hanya perubahan kecil pada diriku,
Aku punya pengalaman nyata bahwa kasih dan keselamatan Tuhan itu murni dan nyata. Tuhan selalu membimbingku, memimpinku, Dia di sampingku. Aku punya dorongan lebih dalam bekerja dan memuaskan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan. Dan ini hal yang tak bisa kita dapatkan di lingkungan yang nyaman. Benar. Benar. Syukur Syukur kepada Tuhan. Tuhan.